Selamat malam teman-teman. Perkenalkan nama saya Rizky Ade Fernanda dari kelas Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Hukum dari kelas 6A. Yang dimana di sini saya akan menjelaskan apa sih tentang pengertian dari penelitian kualitatif dan kuantitatif, dan juga apakah penelitian kuantitatif bisa dipakai dalam penelitian di jurusan hukum. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang penelitian kualitatif terlebih dahulu. Penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang bertujuan untuk memahami fenomena sosial, budaya, atau perilaku melalui pendekatan yang mendalam dan deskriptif. Fokus penelitian kualitatif lebih kepada pemahaman makna, persepsi, pengalaman, dan pandangan subjek penelitian terhadap suatu fenomena. Data yang diperoleh dari penelitian ini bersifat naratif dan tidak terstruktur secara numerik. Berikutnya ada ciri-ciri penelitian kualitatif. Yang pertama, data yang dihasilkan berbentuk narasi, wawancara mendalam, diskusi kelompok terfokus, dan observasi. Yang kedua, penelitian ini cenderung fleksibel dan tidak terikat pada variabel yang sudah ditentukan sebelumnya. Yang ketiga, proses analisis data dilakukan secara induktif, yang dimana pola-pola atau tema muncul dari data yang diperoleh. Dalam penelitian kualitatif ini sendiri juga ada kelebihannya teman-teman. Yang pertama, memberikan pemahaman yang mendalam dan menyeluruh tentang fenomena atau masalah yang diteliti. Yang kedua, peneliti dapat menyesuaikan pendekatan penelitian dengan situasi lapangan dan dapat mengubah fokus penelitian selama proses berlangsung. Yang ketiga, dapat menemukan faktor-faktor atau alasan di balik perilaku atau fenomena yang tidak bisa diukur dengan angka. Yang keempat, penelitian kualitatif dapat menggali konteks sosial, budaya, dan politik yang mempengaruhi subjek penelitian. Di dalam kelebihannya juga ada kekurangannya teman-teman dalam penelitian kualitatif ini sendiri. Yang pertama, penelitian kualitatif ini sendiri cenderung lebih subjektif karena interpretasi peneliti sangat memengaruhi lainnya. Yang kedua, temuan penelitian kualitatif tidak dapat digeneralisasikan ke populasi yang lebih besar karena sampel yang digunakan biasanya terbatas. Yang ketiga, metode kualitatif sulit direplikasi karena penelitian ini sangat bergantung pada konteks tertentu. Selanjutnya ada penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif itu sendiri adalah penelitian yang menggunakan data numerik untuk mengukur variabel-variabel yang telah ditentukan sebelumnya. Tujuannya adalah untuk menguji hipotesis, menganalisis hubungan antara variabel, dan memuat generalisasi berdasarkan data yang diperoleh. Penelitian ini mengutamakan pengukuran yang objektif dan sistematis. Adapun ciri-ciri dari penelitian kuantitatif itu sendiri, yang pertama, menggunakan data yang dapat diukur dan dihitung, biasanya dalam bentuk angka atau statistik. Yang kedua, bersifat deduktif, yang dimana dimulai dengan teori atau hipotesis yang diuji dengan data yang dikumpulkan. Yang ketiga, data yang dikumpulkan dapat dianalisis menggunakan teknik statistik untuk membuat generalisasi. Selanjutnya ada kelebihan penelitian kuantitatif itu sendiri. Yang pertama, bersifat objektif. Yang dimaksudnya, penelitian kuantitatif cenderung lebih objektif karena data yang digunakan bersifat numerik dan analisis dilakukan dengan metode statistik. Yang kedua, dapat bersifat digeneralisasi, mudah digeneralisasi. Temuan dari sampel yang cukup besar dapat digeneralisasikan ke populasi yang lebih luas. Yang ketiga, sifatnya dapat diulang. Maksudnya, metode penelitian kuantitatif itu sendiri dapat diulang oleh peneliti lain untuk memverifikasi hasilnya. Yang terakhir, analisis statistik. Maksudnya, memungkinkan analisis hubungan antara variabel yang lebih kompleks dan memberikan hasil yang dapat diukur dengan akurat. Selanjutnya ada kekurangan dalam penelitian kuantitatif itu sendiri. Yang pertama, kurang mendalam. Maksudnya, kurang mendalam itu sendiri karena berfokus pada data numerik saja. Penelitian kuantitatif cenderung tidak mendalami konteks atau pengalaman individu seseorang. Yang kedua, sumber data terbatas. Penelitian ini lebih mengandalkan
instrumen yang sudah ada, seperti kuesioner yang mungkin tidak menggali makna lebih dalam dari fenomena yang diteliti. Yang ketiga, terlalu fokus pada variabel terukur. Maksudnya, penelitian ini cenderung mengabaikan aspek non-numerik yang mungkin penting dalam memahami suatu masalah secara utuh. Selanjutnya, penelitian hukum dengan pendekatan kuantitatif. Pertanyaannya adalah, apakah penelitian hukum bisa dilakukan dengan pendekatan kuantitatif? Jawabannya adalah bisa. Karena penelitian hukum dapat dilakukan dengan pendekatan kuantitatif meskipun dengan beberapa catatan penting. Ada alasannya, teman-teman. Yang pertama, harus menggunakan data yang dapat dikuantifikasi. Dalam penelitian hukum, ada banyak aspek yang dapat dikuantifikasi. Misalnya, dalam kajian mengenai tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum, penegakan hukum, atau frekuensi pelanggaran hukum, kita dapat menggunakan data statistik. Contohnya, penelitian mengenai jumlah kasus pidana yang diproses di pengadilan dalam periode tertentu atau analisis korelasi antara tingkat pendidikan dengan tingkat pelanggaran hukum. Yang guna harus menggunakan survei dan kuesioner. Penelitian kuantitatif dalam hukum bisa melibatkan penggunaan survei atau kuesioner untuk mengumpulkan data mengenai persepsi masyarakat terhadap suatu undang-undang, efektivitas kebijakan hukum, atau pandangan terhadap sistem peradilan. Data yang dikumpulkan kemudian bisa dianalisis dengan metode statistik untuk melihat tren atau pola. Yang ketiga, analisis statistik. Analisis statistik juga dapat digunakan dalam penelitian hukum untuk mempelajari hubungan antara variabel-variabel hukum. Misalnya, penelitian yang melihat hubungan antara tingkat pengangguran dengan tingkat kejahatan tertentu. Dengan data yang besar dan variabel yang relevan, kita dapat membuat model statistik untuk memprediksi dampak kebijakan atau hukum tertentu. Selanjutnya, ada beberapa argumen yang mendukung pendekatan kuantitatif dalam penelitian hukum. Argumen pertama, bahwa penelitian kuantitatif memungkinkan peneliti untuk mengukur seberapa efektif suatu hukum diterapkan dan apa dampaknya secara numerik. Misalnya, seberapa banyak orang yang melanggar hukum tertentu sebelum dan setelah diberlakukannya kebijakan baru, atau berapa banyak kasus yang diputuskan dengan cara tertentu dengan data yang kuat dan terukur. Dan kita bisa mendapatkan gambaran yang jelas mengenai penerimaan dan keberhasilan implementasi hukum. Selanjutnya ada argumen kedua, yaitu jika penelitian hukum dilakukan dengan pendekatan kuantitatif yang menggunakan sampel yang representatif dan teknik statistik yang valid, temuan yang dihasilkan bisa digeneralisasikan. Ini sangat berguna untuk membuat kesimpulan yang lebih luas mengenai penerapan hukum atau kebijakan di masyarakat. Nah, mungkin teman-teman hanya itu yang bisa saya sampaikan dalam tugas ini. Bila ada kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.